Oke, semuanya salam kenal, aku Jordan Tunggal di kelas KB dengan NIM AIR 050. Di sini akan menjelaskan mengenai modul 8 yaitu pengenalan Google Earth Engine. Jadi pertama-tama kita buka web browser kita seperti Chrome. Nah, kita bisa langsung cari aja Google Earth Engine sini. Nah, kita bisa langsung masuk aja. Nah, kan sudah ada masuknya. Di sini ada platform, dataset, kemudian non komersial, komersial, time lapse, segala macam di sini. Nah, eh, kita pilih yang platform, kemudian kita pilih yang kode editor, karena kita akan menggunakan kode pemrograman. Kan. Nah, nah, kan udah masuk nih. Oke, kemudian kita akan mencari tempat di mana kita akan mengambil datanya. Nah, di sini saya akan mengambil data dari Teluk Gilimanuk di Bali. Nah, ini ada Bali, Teluk Gilimanuk itu di sini. Nah, oke, kita perbesar aja. Kemudian kita bisa bikin file dulu, file baru dulu. Contoh aja deh. Kemudian kita kan mengambil daerah dari sini. Caranya itu kita klik yang ini geometri, gambar persegi panjang. Nah, kemudian kita tarik aja bikin kotak di sini. Oke, seperti ini. Nah, misalkan kalian itu ngerasa kayak kurang atau pengen benerin. Nah, caranya itu gampang, klik aja yang ini, kemudian klik dua kali yang ini. Nah, ini bisa mindahin atau memperbesar atau mengedit persegi yang kalian bikin. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik aja exit. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan import var. Oke. Jadi pertama-tama tahap pertama itu kita akan membuat SAP wilayah. Region. Oke. Nah, jadi di script ini tuh ada fungsi garis miring dua ini. Fungsinya itu supaya kita bisa membuat sebuah kalimat tanpa mengganggu keseluruhan script itu. Jadi komputer itu akan membacanya sebagai sebuah kalimat. Nah, kemudian kalau sudah, yang geometri ini kita ganti menjadi AOI. Enter. Polygon pas vertikal. Nah, kemudian kita membuat kodenya yaitu var. Kemudian dari nama wilayah kita itu Gilimanuk. Jadi Gilimanuk aja. Gilimanuk sama dengan nah, kemudian kita akan memasukkan apa namanya semacam script. Nah,
cara mendapatkan itu kita pilih yang docs ini, kemudian di sini kan ada banyak nih ya, kita cari yang features collection. Nah, features collection, nah yang ini nih, kita klik dulu aja, kita copy aja, terus nah kita paste di sini. Oke. Nah, oke, kemudian kita masukin sini AOI. Nah, tujuan dari sini adalah untuk memasukkan kan eh, kotak ini segini tuh ke dalam koleksi gitu, bukan area gitu ya. Hmm. Nah, oke. Kemudian kalau sudah kita balik lagi ke docs. Nah, kemudian kita cari export, export table, export ya, export table to drive. Nah, copy. Dan kita, nah sini export table to drive. Nah, jangan lupa di sini tuh kita kasih lambang kurung kerawang, dan kita nah sini aja. Nah, kemudian yang untuk collection kita kasih nama wilayah. Oke. Nah, garis miring kemudian untuk deskripsi nah, kita kasih nama polygon, kemudian Gilimanuk. Oke. Kemudian untuk yang folder nah, kita kasih nama ROI. Nah, yang file name fix sampai file name ini kita hapus saja. Kemudian untuk yang ini diantar lagi, dan formatnya sampai display. Nah, sisanya itu dihapus saja. Oke.
Kemudian kalau sudah, oh ya, oke. Nah kalau sudah, kita klik run aja. Nah di sini kita lihat di tas, apakah ini berjalan? Oke, di sini berhasil ya. Nah kemudian di sini ada tulisan run, kita run lagi aja. Oke, kalau sudah, kita cek, kemudian kita run lagi. Kita tunggu aja prosesnya di sini. Oke, nah kalau udah kita klik aja ke bawah ini. Oke. Kita pilih open in drive. Oke, sudah ada nih. Kita buat, nah, dua titik empat jadi manuk ini. Kalau sudah, langsung aja. Hmm, kita unduh. Nah, oke, sudah selesai diunduh. Kita keluar aja dari drive. Nah, yang ini bisa dipindah aja ke apa namanya folder yang diinginkan ya. Kita copy aja, masukkan ke folder di belakang. Oke, nah kalau udah sudah. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sebentar. Jangan lupa ini scriptnya nanti di save aja. Sebentar, mana ya? Oke. Nah, kemudian kalau kita bisa kita reset aja clear script. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu kita akan memunculkan data SAP kajian.
ke map. Oke, jadi kita perlu ketik map dot add layer. Kemudian di sini kita masukin dengan tulisan ROI. Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan memunculkan layer SHP ke map ke PT. Oke, kemudian kita lanjut lagi, masukkan map dot center jack. Nah, ini kan ini salah nih. Nah, jack dan dalam kurung ROI koma zoom. Oke, nah jadi zoom ini rangkaiannya itu ada kayak dari 1 sampai 20. Kemudian kita lanjut lagi aja ke yang 3. Maaf, ROI ini harus dalam bentuk angka ya. Zoom itu kan ada 1 sampai 12, 1 sampai 20. Kita pilih yang angka 12. Ya. Dan yang 3, tujuannya adalah memanggil citra yang digunakan. Start 8 sama dengan oke. Nah, di sini kan ada apa namanya, kita menggunakan citra gitu kan. Nah, citra itu tuh kita balik lagi nanti ke Google Earth Engine ini. Oke, kemudian kita masuk ke dataset. Oke, nah kita pilih yang lensa. Nah, di sini ada banyak pilihan lensa ya. Dan tadi yang pakai lensa 8, jadi kita klik yang lensa 8. Kita pilih yang top of atmosphere.
Nah, di sini kan ada eh, kodenya nih, scriptnya. Kita copy aja, kita masukin di sini. Nah, sudah kan? Nah, kalau dia udah, kita lanjut lagi ke bagian keempat, ya, yaitu ya, menyaring dan mengoreksi citra. Menyaring dan citra. Oke, kita masukin titik filter down. Dalam tanda kutip ROI. Nah, tujuan dari ini adalah mencari area. Oke, nah kita lanjut lagi ke dot metadata filter depth. Filter depth. Nah, oke. Untuk tanggalnya sendiri sebenarnya bebas sih. Kita pakai 2025 deh. Nah, ini ada ketentuannya nih. Untuk ini tanggalnya enggak ada yang bisa 2024 01 1 tanggal 1 Januari 2024. Kita klik koma, kita tulis lagi di sini 2024 garis miring 12 garis miring 31. Nah, jadi data ini mengambil selama 1 tahun dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Oke, tujuannya adalah untuk menyaring data. Jadi data yang diambil itu ya selama dia rentang tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember di tahun yang sama, itu 2024. Kita lanjut lagi ke metode filter metadata. Metadata. Sama.
teman-teman jangan lupa juga nanti pastikan ini setiap apa namanya kode ini tuh harus berubah warna ya. Kalau enggak itu berarti ada yang masalah di sini. Dan juga aku lupa bilang kalau kode apa namanya ini tuh menggunakan bahasa pemrograman itu istilahnya itu kayak sensitif gitu. Jadi perbedaan huruf besar atau kecil aja itu bisa berpengaruh besar untuk keseluruhan dari uh, script ini. Jadi kalau misalnya mengalami salah gitu kayak perbedaan tipe huruf huruf besar atau kecil itu bisa jadi error. Oke, jadi harus hati-hati. Nah, jadi di sini metadata itu tulis load load over. Nah, oke, koma plus garis miring dan oke, 10. Nah, oke, jadi filter metadata ini itu fungsinya seperti untuk mengoreksi tutupan awan gitu. Untuk mengoreksi tutupan awan. Jadi kan data ini kan diambil dari landscape citra satelit. Nah, jadi bisa aja itu di area tersebut itu ketutupan oleh awan. Nah, oleh sebab itu tuh apa namanya kita perlu menggunakan eh, metadata ini tuh untuk mengoreksi area tutupan itu, untuk memperbaiki area yang tutupan itu. Misalkan di sini, ini, kita lanjut lagi. Kita untuk median. Median. Fungsinya adalah untuk memilih citra, milih citra selama 1 tahun. Jadi median itu kan nilai tengah gitu. Jadi kayak semacam area terbaiknya itu di mana gitu. Oke, kemudian dot clip kita tulis wait, bentar. Clip dot FOE. Oke. Nah, tujuan dari ini tuh apa namanya untuk memotong gitu, untuk memotong sesuai area RO gitu. Nah, jadi kan tadi kan kita udah membagi area kan memotong darah kotak ini. Nah, fungsi dari klip itu ya supaya bagian atas ini tuh yang diolah itu ya cuma di area-area ini, area-area yang tadi udah kita apa namanya kotakin gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita langsung print aja. Print. Oh, tulisannya harus kecil. Print dari Lancet 8. Set 8. Nah, Lancet 8 itu apa tadi? Yang ini.
lensa 8 ini. Kalau sudah kita ya rapi gini aja. Kalau udah kita coba dulu aja kita run. Nah, oke. Oh iya, si belum kebaca ya. Lupa. Oh iya, lupa di tadi di awal-awal lupa. Jadi eh, kita masukin data tadi yang kita download nih. Belum aku masukin, maaf. Jadi kita klik aset, kemudian kita klik new. Nah, kita masukin yang shapefile. Kita shapefile ini select aja berdasarkan tadi file yang udah kita download. Nah ini kita masukin semua, kita upload aja. Oke. Nah, kita tunggu aja di sini. Oke, udah kan? Dan kita balik lagi ke aset di sini. Belum ada. Kita refresh dulu. Ya, sudah ada nih apa namanya? Muncul poligon gili manuknya. Kemudian kita klik import to script. Nah, oke, sudah nih. Udah muncul. Nanti table yang ini tuh dengan ROI. Nah, udah. Oke, selesai. Kemudian kita coba run lagi. Apakah masih gagal? Nah, oke, sudah muncul nih. Image ada 17 band. Nah, dengan udah muncul kotaknya, kotak pembagian areanya. Nah, kalau sudah kita klik di sini map dot add layer dari ini landscape. Oh, maaf. Landscape 8. Oke. Kemudian kita run lagi.
Oke, udah berhasil. Nah, kemudian kita klik layer aja untuk mengubah layer ini. Kita klik layers, kita pilih layer yang 2 ini. Kita klik settingnya, kemudian yang ini tuh band itu jadi band 4, 3 band, maaf, band 4, kemudian band 3 sama band 2. Oke. Kemudian yang stretchnya yang 100%. Oke. Kemudian kalau udah di apply aja. Kemudian di import. Oh, oke. Kalau itu udah kita close aja. Nah, sini udah berubah ya. Oke. Nah, sesuai dengan citraan satelitnya. Break ya. Oke. Nah, jadi ini kan udah nih. Kita bisa apa namanya copy bagian file hasil importnya. Image is param. Copy. Koma. Nah, sudah. Kemudian kita koma lagi, kita kasih ketik, kemudian true color. Oh, color. Oke. Nah, tujuan dari ini adalah untuk setiap kali run itu apa namanya ada gambarnya, langsung gambarin. Jadi tujuannya adalah setiap kali run langsung ada gambar ini. Gitu. Oke. Jadi itu kayak misalkan ini kan layarnya. Kalau kita apa namanya kayak di run gitu, nah di layar itu udah ganti true color. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke langkah terakhir, langkah kelima, yaitu kita akan memproses difference index. Untuk langkah terakhir, memproses difference
index. Jadi kita masukin var ndwi sama dengan 18, kemudian kita komakan. Nah, kemudian kita buka script docs, kita cari normalize. Oke, yang ini nih. Normal difference kita copy aja. Nah, kemudian kita masukin di sini. Difference. Oops ya. Enggak masalah di sini. Oke. Difference. Nah, kemudian dynamics-nya kita ganti, kasih kurung kotak itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke yang ini, dan kita cari di sini di band. Nah, kan kita nyarinya ndwi kan, maka kita ndwi itu kita nyari yang warna hijau dan juga kita pakai infrared merah yang dekat, yaitu B3 dan B5. Jadi kita tulis saja di sini B3, kemudian kita koma dan lagi B5 seperti ini. Udah. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah 6. Itu kita akan menampilkan hasil data. Jadi caranya adalah kita ke map add layer, tulis map dot layer. Nah, kemudian kita ini ndwi, kita koma, kita kurung kurawal min -1, koma, max 1, min -2, max 1, kita koma lagi, palet -2, kita koma, min Oke, udah. Dan di sini kita koma, kita kasih itu ndwi. Oke. Kemudian garis miring lagi 7 sini. Menyimpan hasil data. Ini tahap terakhir. Nah, jadi caranya adalah var
maaf, yang ini kita copy aja. Var kemudian end wait fish ini salah nggak sih? Ini sama dengan langsung kita copy aja dari tadi ini. Ini kita tulis var export params sama dengan kita cari di dot selanjutnya export. Nah ini export image, kita cari yang export image to drive mana ini. Oke, export image to drive, copy aja, close. Nah ini kita paste di sini. Dan seperti biasa di sini kita kasih kurung awal, kemudian kita enter. Nah, kemudian yang image ini kita kasih nama ndwi, kemudian yang description RAMS 27 ndwi untuk visualisasi dan kurung ndwi vis kemudian untuk description description image nama folder ini dari region
Oke, dimension, folder ini dihapus saja. Region tulisnya ROI. Bentar. Kemudian untuk scale-nya kita pakai 30 aja. Kalau yang ini dihapus saja langsung sampai define format. Itu kemudian dan sisanya dihapus saja. Oke. Oke. Sudah ya. Di akhir jangan lupa ditambahin titik koma dan kita run. Oke, sepertinya berhasil ya. Taram dan di sini kita ganti jadi giling manuk aja ya. Manuk split NDWI. Oke. Taran aja. Oke. Sambil menunggu ini run selesai ini. Apa? Jangan
Sini kayaknya ada beberapa masalah, tapi kalau sudah jadi nanti biasanya ada gambarnya seperti ini kurang lebih. Ya, oke. Mungkin sekian aja penjelasan saya mengenai olah data ini. Sekian dan terima kasih.